hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Abdul Hanan, Iya, Bu. Alia Elvita, Angga Surya. Iya. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi untuk pertemuan pertama kita ini, kita akan mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu di pengertian ilmu ekonomi. Oke, sebelumnya ibu mau ajak diskusi dulu nih sebelum kita masuk ke pembelajarannya. Nah, yang mau jawab boleh banget nanti angkat tangan ya. Oke, yang pertama pertanyaan itu, pernah gak sih kalian tuh merasa uang jajan yang kalian punya itu gak cukup buat memenuhi keinginan dan kebutuhan kalian? Nah, ketika hal itu terjadi, bagaimana cara kalian mengatasinya? Ada yang mau jawab? Ayo dibantu. Oke, Malika boleh. Cara ngatasinya kayak kalau aku maunya, kalau saya ibu maunya tujuan yang diperlukan dulu apa, yang pentingnya dari skala prioritas. Oke, berarti kalau Malika sendiri itu bikin skala prioritas ya untuk kebutuhan yang lebih penting dulu. Oke, terus pernah nggak kalian tuh nyesel kalau mau beli, setelah membeli sesuatu, dan kenapa sih bisa nyesel? Nah, Gia dulu boleh. Jadi kalau misalnya beli barang itu pernah nyesel karena ternyata pas dicari lagi tuh harganya dia lebih murah, jadi itu sih yang bikin menyesal. Oke. Terus ada lagi yang mau jawab? Oke, berarti karena ada harga yang lebih murah ya, jadi menyesal karena terburu-buru untuk membeli. Oke, jadi anak-anak tahu nggak kalau kegiatan yang kalian lakukan tadi itu udah termasuk ke kegiatan ekonomi? Kenapa sih bisa disebut seperti itu? Nah, kita itu harus paham dulu dari definisi ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, jadi apa itu ilmu ekonomi? Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola kekayaannya. Nah, menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memperoleh dan menggunakan pendapatan untuk mencapai kesejahteraannya. Jadi dari dua pengertian ini kita dapat menarik kesimpulan kalau ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola dan menggunakan kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, dari jawaban-jawaban teman-teman kalian tadi itu bisa disimpulkan kayak Malika itu punya skala prioritas nih untuk kebutuhannya. Nah, dari situ aja Malika itu udah mengelola kekayaan yang Malika punya untuk memenuhi kebutuhan yang Malika butuhkan gitu. Oke, selanjutnya itu adalah inti masalah dari ilmu ekonomi. Nah, inti masalah ilmu ekonomi ini berpusat pada sumber daya versus kebutuhan. Jadi kita tuh sebagai manusia kan pasti keinginannya nggak terbatas ya. Maunya tuh kayak lebih terus, lebih lagi gitu, mau terus-terusan. Tapi sumber daya yang kita miliki tuh terbatas, kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, ketika sumber daya yang terbatas ini harus memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas, muncullah fenomena yang namanya kelangkaan atau scarcity. Nah, scarcity inilah yang merupakan inti masalah dari ilmu ekonomi. Oke, selanjutnya itu adalah prinsip dari ilmu ekonomi. Nah, prinsip ilmu ekonomi ini ada 3. Yang pertama, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini adalah bagaimana cara kita menggunakan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi contohnya nih, misalnya kita punya uang jajan 20.000. Terus kita nih mau pakai buat makan. Gimana cara kita memaksimalkan 20.000 ini? Misalnya beli soto 18.000, terus beli minum 2.000. Nah, berarti kan 20.000 itu dipakai secara maksimal kan? Nah, itu dia yang disebut sebagai prinsip efisiensi. Kemudian ada trade off. Trade off ini adalah pilihan yang diambil itu pasti kan mengandung pengorbanan dari pilihan lainnya. Contohnya gini, misalnya besok ujian nih, terus kalian punya 2 pilihan antara mau belajar atau mau main game. Terus kalian milih untuk belajar, berarti kan waktu kalian untuk bermain game itu dikorbankan untuk waktu belajar kalian untuk ujian besok. Nah, itu yang dimaksud dari trade off. Nah, selanjutnya opportunity cost. Opportunity cost itu sebenarnya kurang lebih mirip, tapi opportunity cost ini adalah nilai terbaik dari pilihan yang dikorbankan. Misalnya
pilihan antara kerja paruh waktu atau ikut organisasi. Misalnya kalian pilih organisasi, berarti kan kerja paruh waktu ini dikorbankan. Nah, nilai terbaiknya itu bisa aja kalian tambah upah, kalian mengerti dunia kerja. Nah, itu yang hilang dari pilihan ketika kalian memilih untuk ikut organisasi. Nah, itu adalah prinsip ilmu ekonomi. Selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari ilmu ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah membantu individu untuk memahami cara mengelola sumber daya yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhannya secara efektif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi kita itu belajar untuk mengelola sumber daya kita agar sumber daya yang kita miliki itu maksimal digunakannya. Nah, kemudian membantu dalam pengambilan keputusan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan usaha. Terutama dalam kegiatan sehari-hari ya, tiap kita mau pilih sesuatu pasti kita ada nih bayangan kayak, oh kayak misalnya tadi ya, oh bisa aja nih harga yang lain seharusnya tuh lebih murah, aku nggak boleh terburu-buru gitu loh pilih barang ini, beli harga segini gitu. Nah, kemudian mampu berpikir lebih rasional, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oke. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup dari ilmu ekonomi. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak ruang lingkup ilmu ekonomi itu ada apa aja? Ada 2 Bu. Apa aja tuh? 2. Ada ekonomi mikro sama ekonomi makro. Ekonomi mikro sama ekonomi makro. Benar banget ya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak? Kalian udah pernah dengar belum sama ekonomi mikro dan ekonomi makro? Udah. Ya, tapi pada ngerti nggak sebenarnya sih? Belum ya. Jadi di sini Ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama kita akan jelaskan ekonomi mikro terlebih dahulu. Nah, seperti namanya mikro, yaitu kecil. Jadi ekonomi mikro ini adalah cabang ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu ekonomi dari unit-unit kecil. Contohnya itu kayak rumah tangga, individu, atau perusahaan dalam mengambil keputusan terkait sumber daya yang terbatasnya itu. Nah, lingkup dari ekonomi mikro ini fokus utamanya ada di permintaan, penawaran, harga pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen, biaya produksi, dan juga struktur pasar. Jadi semua fokus ini itu termasuk ke dalam ekonomi mikro karena dia fokusnya itu ada pada individu, rumah tangga, ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya adalah ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau besar, agregat gitu. Contohnya itu kayak negara dan juga pemerintahan. Jadi kan itu skalanya besar kan, satu negara gitu. Nah, fokus utama dari ekonomi makro ini adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga neraca pembayaran. Nah, semua fokus ini adalah fokus-fokus dari ekonomi makro yang dibahas secara negara atau secara pemerintahan. Oke, selanjutnya ini ada tabel perbedaan ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, untuk pengertiannya seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau ekonomi mikro itu mempelajari perilaku dari unit-unit kecil, sementara ekonomi makro itu mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, ekonomi mikro itu pada rumah tangga, produsen, dan juga konsumen. Sementara ekonomi makro pada negara, pemerintah, dan juga perekonomian global. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri pada ekonomi mikro itu untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimal. Sementara untuk ekonomi makro untuk menjaga stabilitas dan juga kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, untuk masalah utama pada ekonomi mikro adalah penentuan harga dan jumlah produksi, sementara ekonomi makro pada kenaikan harga, pengangguran, dan juga krisis ekonomi. Nah, untuk pendekatannya sendiri, mikro itu menggunakan analisis parsial atau bagian-bagian kecil, dan ekonomi makro itu menggunakan analisis agregat atau secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk pelaku ekonominya sendiri seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, yaitu untuk ekonomi mikro ada individu, rumah tangga, dan juga perusahaan, sementara pada ekonomi makro ada pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi. Nah, ini dia ada hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pertama, keputusan individu itu mempengaruhi ekonomi nasional. Jadi contohnya gini, misalnya harga minyak turun nih. Terus ibu-ibu ini berbondong-bondong buat beli minyak tersebut.
Nah itu dari keputusan individu untuk membeli minyak secara berbondong-bondong itu mempengaruhi ekonomi nasional, di mana pendapatan nasionalnya naik, konsumsi masyarakat juga naik gitu. Nah untuk kebijakan pemerintah itu contohnya seperti suku bunga. Misalnya suku bunga ini sedang turun nih oleh BI. Terus individu sama perusahaan itu biasanya secara ramai membeli menginvestasikan kekayaan mereka karena suku bunganya sedang turun. Seperti sebaliknya juga, kalau suku bunganya sedang naik, individu dan perusahaan itu cenderung untuk menjual kekayaan yang mereka punya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Nah itu contoh dari hubungan antara ekonomi mikro dan makro. Nah dari contoh itu kita dapat simpulkan kalau hubungan keduanya itu saling terikat dan tidak dapat terpisahkan karena mereka terhubung secara satu kesatuan. Oke, ini selanjutnya adalah penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan nyata. Nah, dalam rumah tangga sendiri penerapannya itu bisa untuk mengatur keuangan dan juga mengatur prioritas kebutuhan. Nah, untuk dunia usaha sendiri, ilmu ekonomi ini berguna untuk menentukan harga, menentukan produksi, dan juga menentukan biaya. Sementara dalam pemerintahan, kita tahu dua kebijakan ilmu ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, untuk pembangunan nasional ada di pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan juga pengatasan kemiskinan. Oke, untuk materi kita di pengertian ilmu ekonomi sampai segini dulu, anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu masuk ke selanjutnya? Saya mau nanya Bu, Oke, apa tuh? tadi kan Ibu ngejelasin kalau misalkan harga turun itu orang bakal berbondong-bondong. Kalau misalkan harganya naik, kan berarti masyarakat tuh jadi konsumsinya jadi turun. Itu gimana dia tuh bisa mempengaruhi si ekonomi nasionalnya Bu? Oke, bagaimana? Berarti kalau harganya naik, Ya, konsumsi betul. turun ya? Itu biasanya kita sebutnya sebagai inflasi. Jadi ketika terjadi inflasi, biasanya itu konsumsi masyarakat pasti menurun. Masyarakat itu memilih untuk menabung. Nah, gimana sih bisa mempengaruhi ekonomi nasional? Jadi konsumsi masyarakat itu salah satu komponen penting dari PDB. Nah, ketika masyarakat konsumsinya menurun, PDB itu juga pasti terhambat karena pendapatannya itu menurun, nggak ada kenaikan. Nah, ini bisa mempengaruhi karena PDB itu salah satu faktor penting dalam perekonomian nasional, yang pada akhirnya itu bisa menghambat perekonomian nasional. Nah, kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, itu bisa terjadinya resesi ekonomi. Jadi ketika kesimpulan itu, ketika konsumsinya turun, pasti mempengaruhi ekonomi nasional karena pendapatan nasional juga terhambat dari kekurangannya pendapatan dari masyarakat. Apakah terjawab, Mister? Terjawab Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mister atas pertanyaannya. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu punya tugas untuk kalian. Tenang dulu, nggak susah kok. Nah, di sini Ibu punya studi kasus, jadi kalian boleh bikin kelompok satu kelompoknya itu sebanyak 3 orang. Kemudian kalian baca studi kasusnya dan analisis nih. Ada pertanyaannya di sini, ada 3 pertanyaan. Jadi nanti setelah kalian diskusi, kalian boleh tulis di kertas lembar, dan kalau memang kita masih punya waktu, kita akan mempresentasikannya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke diskusinya? Berarti udah jelas ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Nanti Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi diskusinya di stop dulu ya. Nanti dilanjut lagi setelah pembelajaran selesai. Karena kebetulan waktunya nggak cukup nih untuk presentasi, jadi jadi Ibu minta untuk presentasinya disiapkan di minggu depan. Semuanya, semua kelompok nanti maju untuk presentasi ya. Nggak ada yang nggak maju. Siap, Bu. Siap.
Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu punya PR buat kalian. Susah kok. PR-nya itu kalian kerjakan LKS yang kemarin udah Ibu bagikan sebelum kelasnya berlangsung. Di bab 1 bagian pengertian ilmu ekonomi. Kerjakan bagian pilihan ganda, isian tiket dan juga esai secara tertulis di kertas ya. Banyak banget ya saya. Udah nggak usah pakai soal, jawabannya aja. Mama tugas juga Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menyimak dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.